Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Fitri Amanda dengan NPM 25081011026. Di video kali ini saya akan membuat dan juga menjelaskan 3 program bahasa C yang saya pilih untuk menampilkan berbagai pola segitiga titik untuk memenuhi tugas ke-10 mata kuliah algoritma dan pemrograman kelas F081. Di sini saya menggunakan aplikasi Dev C++. Jadi langsung aja kita mulai ke program pertama, di mana saya milihnya tuh bintang yang berbentuknya tuh segitiga sama kaki gitu. Project, kita konsol application, kita pilih si project, terus saya mau namanya bintang segitiga sama kaki, sedikit panjang. Save. Oke, ini kita hapus aja dulu, terus kita ulang. Include the studio ketik H. Nah, dimaksud ini tuh ini pembuka ya, pembuka dari program kita ini sifatnya wajib. Jadi ini standar. Jadi nanti bakalan ada input atau output. Dan nanti kalau misalkan ada perintah buat cetak scan print atau scan F gitu, membaca scan F itu kan bisa dikenalin sama dijalanin sama oleh komputer gitu. Terus kita lanjut lagi ke in main terus ya in main terus kita kasih tanda diikuti ya, kurung kurawal gitu. Nah, jadi nanti semua baris kodenya tuh kita wajib nulis di dalam ini. Karena nanti program itu bakal ngebaca dari atas sampai bawah gitu. Terus kita lanjut lagi. Kita ke in, i, j, k, tinggi. Tinggi. Terus kasih tanda titik koma. Jadi di sini tuh kita memberitahu bahwa nanti in itu integer atau dia tuh bakalan nampung angka-angka bulat gitu ya. Nah, i di sini nanti bakal dikasih tahu buat kontrol baris, j itu bakal buat spasi kosong, k itu buat mencetak karakter yang bintang-bintang itu. Terus ini variabel tinggi buat nyimpen angka yang dimasukin oleh kita atau user, kita sebagai user kayak gitu. Terus kita lanjut ke printf. Printf tanda petik 2, masukkan tinggi ini nah petik terus tanda petik. Nah, di sini printf itu maksudnya buat nampilin nanti di output teks ke layar yang terminal itu ya, sebagai petunjuk nanti biar kita tahu oh kita harus masukin angkanya di sini nih, kita mau angka berapa. Jadi dia petunjuk buat user kayak gitu. Terus kita ketik lagi scanf ke kurung tanda petik persentase d kecil, terus ini koma, terus dan tinggi, terus ini kasih tanda petik lagi. Jadi di sini tuh format persentase D itu nanti itu kan berupa angka, dia ngambil angka yang tadi yang dimasukin, terus nanti dia simpan ke dan tinggi ini. Jadi dia bakal nyimpannya ke apa tuh, ke dalam memori variabel tinggi kayak gitu. Terus kita turun lagi. Nah, ini kita mulai masuk ke for atau perulangan. For i sama dengan i sama dengan 1, tanda itu, terus i lagi, spasi ini kurang dari atau sama dengan tinggi, terus ini lagi i, terus plus ya, ini tutup, terus ini kita buka lagi tanda ini kutip baru. Terus ini jadi maksudnya kenapa, jadi ini tuh perulangan, ini loop. Di sini kita pakai variabel i yang pertama, ini kita set i-nya tuh 1, jadi baris pertama. Nah, terus ini bakal kondisinya terus berulang sampai ini kurang dari sama atau sama dengan tingginya. Nah, ini i plus plus artinya tuh nanti nilainya tuh, nilai barisnya itu bakal bertambah 1 setiap kali 1 putaran itu selesai. Jadi di sini berperan buat nentuin kita tuh udah di baris keberapa sih, kayak gitu. Terus lanjut lagi, ini kita for ya. For lagi, buka kurung, kita ke J sekarang, J sama dengan 1. Terus J,
kurang dari atau sama dengan lagi tinggi. Di sini kita tambahin tapi kurang i. Nah, terus titik koma j plus 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 tutup kurung, tutup kurung, terus kita kasih tanda kurung kurawal lagi kayak gitu. Terus habis tanda kurung kurawal ini kita kasih juga print f ya, print f buka kurung tanda petik spasi tengahnya, jangan lupa titik koma. Nah, jangan lupa titik koma. Nah, jadi di baris ini J itu kan di satu. Terus ini kan ada rumus nih. J kurang dari atau sama dengan tinggi min 1. Min I maksudnya. Jadi ini tuh biar dipakai nanti biar jumlah spasinya tuh berkurang di setiap baris barunya gitu. Ini tetap sama J++ tuh bakalan nambah tiap barisnya. Terus ini kenapa ada print F terus tanda petik 2 tapi tengah-tengahnya itu kosong atau ada spasi. Jadi ini nanti dia bakal cetak spasi kosong di sebelah kiri sebelum nanti bintang-bintang itu muncul. Biar posisinya nanti tuh bisa bintangnya tuh kedorong. Jadi dia bakal rapi gitu sebelah kanan. Nah, ini kan ditutup yang ini. Berarti kita sekarang di sini. Nah, sekarang kita ke yang Kak ya. For yang Kak. Kak buka kurung. Oh, ini enggak spasi. For K sama dengan 1. Terus titik koma itu K kurang dari atau sama dengan, ini juga ada rumusnya, 2 kali terus min 1, ini udah ditutup, terus titik koma lagi. Nah, ini K plus plus sama kayak tadi. Terus ini juga kita kasih tanda kurung kurawal ya, tanda kurung kurawal, bawahnya kita kasih print F, terus buka kurung lagi, tanda petik 2, kasih tanda bintang, habis itu kita tutup. Nah, kayak gitu. Jadi maksud di sini tuh kan kaknya tuh kita set lagi kondisi batasannya kan dengan kondisi batasnya ini. Nah, ini nanti dia nyetak nyetak bintangnya tuh di sini. Terus tujuannya tuh biar jumlah bintang nanti tuh di setiap barisnya tuh bertambah, tapi ganjil bertambahnya. Jadi misalkan nih baris pertama munculnya 1 bintang kan. Nah, baris kedua ganjil jadi 3 bintang, baris ketiga ganjil jadi 5, terus seterusnya. Kapas plus ini maksudnya bertambah lagi gitu kan. Di seterusnya setiap sudah berputar. Terus print F ini kan di dalam kurungnya ini kan ada tanda bintang. Jadi maksudnya ini tuh nanti dia mencetak si karakter bintang itu kayak gitu. Terus ini kita di sini kita ngetik print F ya, buka kurung, petik, terus miring. Nah, and habis itu and ini terus ini. Nah, jadi maksudnya di kenapa ada apa itu miring, garis miring terus n itu maksudnya new line. Jadi nanti komputer tuh kasih tahu, maksudnya ya pemrograman ini kasih tahu bahwa nanti tuh ini pindah ke baris baru di bawahnya sebelum nanti melakukan perulangan lagi kembali. Nah, terus di akhirnya kita ketik return o 0, maksudnya return 0 terus titik koma. Nah, udah deh, sudah selesai. Jadi bisa kita coba, semoga bisa di compile dan run. Kita save aja dulu bintang segitiga sama kaki. Nah, ini kita masukkan tingginya, misal saya maunya 20. Nah, ini berhasil, begitu. Ini untuk program yang pertama. Baik, sekarang kita lanjut ke program yang kedua ya. Nah, program kedua ini saya memilih buat bintang dengan bentuk segitiganya tuh yang kebalik. Ini console application, si project, saya mau namanya bintang segitiga kebalik. Yes. Ini kita close. Ini berarti bintang, bentar,
Saya ulang lagi. Console application, si project, bintang segitiga kebalik, bintang segitiga kebalik. Oke, nah di sini sama, kita bakal ulang lagi. Include studio titik H. Ini sama, ini maksudnya gerbang pembukanya ya buat program wajib, maksudnya buat input output kayak gitu. Terus lanjut lagi kita ke in-main ini, terus kita kasih kurung awal pembuka lagi ya. Ini dimana kita harus menulis kodenya di sini biar nanti komputer bisa baca perintah kita dari atas sampai ke bawah. Terus kita ketik in lagi, in, j, tinggi. Sekarang cuma ada 3 variabel. Nah, di sini in kan integer itu bakal nampung angka bulat, i itu nanti buat mengontrol baris barunya lagi. Terus j itu bakal mencetak karakter bintangnya, terus tinggi itu buat nyimpan batas input yang itu ya. Terus abis itu kita turun lagi, spasi lagi. Di baris baru kita ketik printf, buka kurung, tanda petik tinggi. Terus habis itu di sini tanda tanda titik 2 spasi ya. Terus kita scan F sekarang, scan F, terus habis itu kita tanda petik 2 lagi, presentase D kecil, nah koma, lalu dan tinggi seperti itu. Terus ini tanda titik koma lagi. Jadi di sini kan, oh ya, aku lupa, ini boleh banget, bentar, kita nambahin di atasnya lagi printf biar aku mau nanti tampilannya tuh ada piramidnya gitu. Ini aku kasih garis ya, aku maunya piramid gitu ya biar keren. Terus jangan lupa dikasih tanda miring terus n titik com. Nah, oke, kayak gitu. Nah di sini tuh printf tuh bakal munculin judulnya tugas ini, tugas yang aku mau, ke layar yang di terminal nanti. Terus ini tuh nanti ini ada strip-strip itu nanti biar teksnya tuh otomatis kayak rada turun ke bawah. Nah terus ini ada print itu tinggi kan, jadi ini maksudnya nanti nampilin tingginya mau dimasukinnya berapa. Terus ada scan F di format D, ini nanti dia bakal baca angkanya, terus nanti disimpan dan tinggi ini disimpan ke variabel si tinggi kayak gitu. Terus kita spasi lagi. Nah sekarang kita masuk ke perulangannya lagi, yaitu for. Nah for yang pertama itu kan i ya, berarti for i sama dengan tinggi titik koma, habis itu kita i ini lebih dari atau sama dengan ya, ini nggak sama kayak yang tadi, ini satu ya, satu terus titik koma lagi i. Nah ini min karena kan kita ini segitiganya tuh bakalan kebalik gitu loh, kayak piramid. Ini tutup, terus kita kasih tanda kurung kurawal lagi bawahnya. Terus jadi di sini kan aku mau ngejelasin dulu deh, ini i variabel itu buat ngatur barisnya. Terus nanti kenapa ini i-nya lebih dari atau sama dengan satu, jadi karena nanti kondisinya itu kan satunya i itu harus lebih besar sama dengan satu kayak gitu. Terus ini kan kita set dengan tingginya soalnya dia polanya nanti kan kebalik gitu. Terus ini i min itu maksudnya nanti dia minus atau hitungannya nanti mundur, dia biar ke bawah kayak gitu. Terus ini for lagi, sekarang kita ke j nya, j sama dengan, nah ini baru kita setnya itu satu ya, satu titik koma j kurang dari atau sama dengan, nah kurang dari atau sama dengan si i, terus titik koma lagi, ini j tapi kita plus begitu, tanda kurung kurawal lagi, aku mau kasih tanda kurung kurawal. Nah jadi j ini kan apa tuh
barisnya nanti 1 mulainya. Nah, kondisi batasannya ini tuh kurang dari itu sama dengan I. Nanti C-nya ini tuh bakalan mencetak mencetak bintangnya tuh di setiap baris, jadi bakal bertambah gitu. Nah, ini buat nyetak bintangnya biar keluar, kita pakai printf kayak tadi, tanda petik ini, terus bintang. Terus di sini kita kasih ini, wait. Kita kasih titik koma. Nah, jadi nanti dia bakal ngeprint tanda bintangnya. Nanti dia bakal tampilin karakter bintangnya itu ke layar gitu, sebanyak nilai yang I-nya berisinya berapa, kayak gitu. Terus lanjut, ini tanda kurung kurawal, kurawal, print, ya. Terus kita lanjut ke print F lagi ya. Print F, terus buka kurung, terus ini tanda petik, terus tanda miring N, terus kita koma. Ini maksudnya nanti bakal ke baris yang baru atau new line ya, untuk memberitahu itu kan new line. Sini spasi, terus kita tutup pakai return 0 titik koma. Oke, mungkin kita coba compile ya. Coba compile. Bintang segitiga kebalik piramid. Ini kita masukin, kita mau berapa, aku maunya misalkan 25. Nah, ini kan kebalik ya bintangnya, masa segitiganya kebalik, piramida kebalik kayak gitu. Baik, untuk yang kedua sudah selesai, jadi kita lanjut ke yang ketiga. Kita lanjut ke yang tiga, yaitu aku milihnya bintang segitiganya tuh miring ke kanan. Kalau dari POV-nya laptop, kalau dari POV-nya kita itu miringnya ke kiri. Gitu. Jadi kita mulai lagi, open, maksudnya new project, console application, C project, terus bintang segitiga miring kanan. Yes, yes, yes. Oke, nah ini udah. Ulang lagi aja, pagar include steady O titik H. Oh, itu J. Nah, H sama seperti tadi, ini gerbang pembuka program kita. Pokoknya nanti input output biar fungsinya mau print scan F tuh bisa berjalan dengan baik. Terus kita in main lagi, in main titik, nggak ada spasi. Terus kita kasih tanda kurung kurawal. Ini sama seperti tadi, jadi biar kita naruh codingnya semua di sini. Ini wajib biar nanti si komputer atau laptop ini bisa membaca programnya dari atas sampai bawah. Terus kita lanjut lagi, in I, spasi J, spasi K, spasi tinggi, titik koma. Di sini sama buat variabel kayak yang pertama, datanya integer, nanti nampung angka bulat, I-nya itu buat kontrol baris barunya, J-nya itu buat spasi, cetak spasinya, K-nya itu buat cetak bintangnya, terus tinggi itu buat nyimpan inputnya nanti gitu. Terus lanjut spasi lagi. Nah, ini kita masuk aja ke print ya, print F, buka kurung, tanda petik. Di sini aku mau masukkan tinggi. Nah, masukkan tinggi titik 2, bukan titik koma, titik 2, terus titik koma, scan F, buka kurung, tanda petik, presentase D, terus koma, dan tinggi, tutup kurung, terus habis itu koma lagi. Nah, di sini tuh print sama scan F itu kan buat ini nanti ditampilin di layar ya,
ada outputnya, nanti bakal ada masukan tinggi, kita masukin berapa yang kita mau, kita usernya gitu. Terus nanti scanf ini persentase D sama dan tinggi itu bakal nyimpen ke dalam variabel si tinggi ini kayak gitu. Terus lanjut lagi kita ke for, kita mulai perulangan lagi. Ini sama kayak tadi, i spasi 1 titik koma, terus i kurang dari atau sama dengan si tinggi, terus koma lagi, ini i lagi, plus plus, itu dari penutupnya, terus kita kasih tanda kurung kurawal lagi. Nah, di sini sama i-nya kita set jadi baris, maksudnya mulai di baris ke satu, kondisinya tuh i-nya kurang dari sama dengan tingginya. Nah, nanti i-nya itu setiap ulangan dia bakal nambah gitu, nambah terus ke bawah gitu. Terus kita lanjut ke C ya, for jangan lupa C sama dengan 1, C sama dengan 1 titik koma, um, J, terus kurang dari atau sama dengan si tinggi, min, tapi ini ada minnya sama kayak tadi i, terus titik koma, C plus plus. Terus di sini aku mau ngasih tanda kurung kurawal lagi, turun, terus mau ada printf, buka kurung, kasih tanda petik koma, tapi tengahnya dikasih spasi, terus jangan lupa titik koma. Maksudnya ini tanda petik, bukan titik koma. Terus ini aku cek dulu. Oke. Nah, di sini mau ngejelasin kalau si J ini kan akan cetak spasi. Nah, nanti itu spasinya posisinya bakal di sebelah kiri, di mana batasannya J-nya itu kurang dari atau sama dengan tinggi dikurang minusnya si I ya. Nah, terus J-nya ini bakal J++ tuh bakal bikin posisi bintangnya itu bertahap terdorong ke kanan. Ini fungsinya misalnya spasi ya, kayak gitu. Terus ini kita lanjut, udah close. Nah, kita lanjut ke for lagi, perulangan buat yang K-nya ya. For buka K, K sama dengan 1 K kurang dari atau sama dengan I, terus titik koma lagi K plus plus. Ini udah, terus habis itu kita buka lagi ya ke bawah, terus kita ke print F lagi, ini buka kurung, tanda petik, tanda bintang, dalamnya jangan lupa tambahin ini. Nah, jadi maksudnya dari kali ini kan kita set lagi dimulai dari 1 dengan batasan kurangnya ini kurang dari atau sama dengan yaitu i. Nanti k-nya ini bakal terus bertambah, di mana ini kan ada kurung, di dalam kurung kurawal ini kan ada printf, itu buat apa tuh, buat cetak gambar bintangnya ke layar kita kayak gitu. Terus ini kita mau printf buka kurung, tanda petik 2 miring n, terus tanda titik koma. Jadi ini sama, maksudnya itu kita ngasih tahu ke program bahwa ini buat pindah baris gitu, baris baru lagi. Terus kita ke return, penutupnya 0 titik koma. Ini menyatakan bahwa program kita udah selesai nih gitu. Dan ini udah ditutup, jadi langsung kita coba aja ya, kita compile and run. Ini bintang segitiga garis 9. Oh, ini ada salah. Aku cek dulu for i plus plus for ini pasangannya ini for i sama dengan 1 titik koma, i kurang dari atau sama dengan tinggi, koma, i plus plus. Oh, ini salah. Ini titik koma. Nah, kan kita coba lagi ya. Oh ya, udah benar.
berarti masukin tingginya aku misalkan maunya 30. Nah, ini kan dia kalau POV-nya di laptop mungkin ke kita tuh sebelah kanan POV-nya, ya sebelah kanan POV-nya kita tuh kan sebelah kiri, jadi ini bentuk dari bintang segitiga miring gitu. Sekian video dari saya, mohon maaf jika ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.